Bapa di surga, kembali lagi kami mau belajar firman Tuhan. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya kami menerima makanan yang sehat dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh ke arah Kristus yang adalah teladan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Coba persilakan duduk kembali. Ketika SMA, saya jatuh cinta dengan adik kelas saya. Nah, salah waktu itu saya jatuh cinta karena saya tidak periksa dulu latar belakangnya. Saya hanya lihat wajahnya, menurut saya begitu cantik, orangnya kecil, mungil, tapi kok saya tertarik waktu itu. Dia adik kelas yang saya dekati terus, saya kejar-kejar terus, dan dia tolak-tolak terus. Dia tidak pernah mau menerima dan tidak mau jadi pacar saya. Tapi waktu itu saya tidak menyerah, saya terus begitu kan. Saya pikir masa saya nggak bisa dapat cewek itu begitu. Saya terus dekati, terus begitu. Akhirnya karena dia bosan, terpaksa dia menerima cinta saya. Saya tahu dia terpaksa sungguh, itu kan capek dikejar terus gitu kan. Nah, tapi waktu dia menerima cinta saya, dia punya syarat. Salah satu syaratnya adalah saya harus ke gereja. Nah, dengan cara itulah saya mulai ke gereja. Saya ke gereja karena sebagai syarat bisa diterima cintanya oleh cewek saya, karena ternyata dia anak majelis gereja. Jadi papanya tidak izinkan dia pacaran dengan orang bukan Kristen. Dan saya harus ke gereja kalau mau sama dia. Jadi saya adalah jiwa yang didapatkan oleh dia atas nama cinta. Jadi kalau orang ke gereja cari Tuhan Yesus, saya ke gereja cari cewek. Karena saya tidak kenal Yesus. Pokoknya saya ke gereja ya saya mau ketemu cewek saya. Jadi saya dari rumah ke rumah pacar saya. Lalu dari rumah pacar saya kami jalan kaki ke gereja. Belum sempat pegangan tangan udah sampai di gereja. Karena rumahnya di sebelah gereja. Salah juga saya cari, harusnya putar agak jauh begitu kan. Jadi dekat udah sampai, belum sempat kita ngobrol udah sampai di gereja. Jadi pacarannya di mana? Yo di gereja, ibadah youth, habis ibadah youth ngobrol lalu pulang. Nah, sama juga kan, belum sempat pegangan tangan udah sampai di rumah dia. Sampai di rumahnya, masuk rumahnya, dia masuk kamar, papanya keluar. Jadi saya pacaran sama papanya. Jadi setiap malam minggu kalau ke gereja, saya jemput dia ke gereja. Habis gereja pulang ke rumah, lanjutlah saya pacaran sama papanya. Karena dari situ harusnya saya sadar dia nggak pernah jatuh cinta sama saya. Jadi tiap kali sampai rumah dia pasti masuk kamar, nggak mau dia duduk berdua ngobrol. Di sekolah pun begitu. Jadi dia sama teman-temannya, saya sama teman-teman saya. Tapi ya kami pacaran yang aneh. Dan karena itu saya ke gereja dan terus ke gereja atas nama cinta itu tadi. Lalu akhirnya lama-lama saya punya komunitas di gereja, punya teman-teman di gereja, dilibatkan jadi guru sekolah minggu, dilibatkan di pengurus pemuda, remaja, dan akhirnya tamat SMA. Saya karena kecil tadi cita-cita jadi orang kaya, tamat SMA, pendeta tempat kami beribadah dia sudah bilang, Tuhan mau kamu jadi pendeta. Saya bilang tidak mau ibu. Dia bilang kenapa? Saya enggak mau. Saya bilang kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Jadi saya yang jadi jemaat saja, biar orang lain jadi pendeta. Itu alasan saya karena cita-cita saya jadi orang kaya. Karena di kampung saya lihat tidak ada pendeta yang kaya, saya enggak mau. Karena cita-cita saya jadi orang kaya, bukan jadi pendeta. Saya pergi kuliah komputer,
Hanya 1 semester, papa sudah kehabisan biaya, tidak bisa bayar daftar ulang. Uang daftar ulang yang dikirimkan, saya masuk rumah sakit, dibayarkan rumah sakit, akhirnya saya pulang kampung karena tidak bisa lanjut. Pulang kampung mau ngapain? Pas ada perusahaan, ada pabrik minyak kelapa sawit dibuka di tempat kami, saya daftar, diterimalah di bagian keuangan. Jadi diterima di situ, di bagian keuangan, dan mulai dengan kerjaan yang baik, saya berkata, Tuhan terima kasih, ini jalan saya untuk menjadi orang kaya. Saya pikir ini jawaban doa, semangat saya karena sudah jadi staf di satu perusahaan besar. Nah, pacar saya sudah kelas 3 SMA, kami masih pacaran. Tapi di akhir dia kelas 3 SMA, tiba-tiba dia menulis satu surat. Waktu itu belum ada HP, belum WA-WA-an, serba nulis surat. Tiba-tiba saya dikasih surat dari pacar saya, karena saya tinggalnya di pabrik, begitu agak jauh dari tempat kami. Saya baca suratnya, dia menyatakan putus. Alasan dia memutuskan saya karena dia mau memfokuskan dalam panggilannya menjadi hamba Tuhan. Jadi dia mau menjadi hamba Tuhan, masuk sekolah teologi, dia tidak mau diganggu dengan urusan cinta. Maka atas nama teologi dia putuskan cintanya. Saya menangis Bapak Ibu karena saya cinta mati waktu itu. Saya menangis kehilangan cinta saya. Tapi apa boleh buat, ya kan? Ya sudahlah, saya harus terima kenyataan. Dia menyelesaikan studi di SMA-nya, kami sudah tidak pacaran. Saya bekerja dan saya semakin semangat bekerja karena saya mau tunjukkan sama dia bahwa dia akan menyesal memutuskan saya karena saya jadi pengusaha besar. Karena saya akan jadi bos besar, dia akan menyesal, kira-kira begitu. Saya semakin semangat cari cuan, makin semangat kerja. Nah, 96 lah kira-kira. Ya 96, tahun 96. Ya 1996 saya kerja, lalu kemudian tahun 96, 2006. 2000, ya benar 96, saya ingat tahunnya. 96 saya bekerja, masih bekerja, lalu kemudian 2 tahun bekerja, di tengah kerjaan tiba-tiba Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Itulah yang membuat saya sampai hari ini tidak berani main-main sama Tuhan, karena Tuhan datang nyata dalam hidup saya. Tuhan ambil 2 memori penting dalam otak saya. Yang pertama ada password masuk komputer untuk laporan keuangan, karena itu sistem kami beli dari Malaysia, perusahaan beli, dan saya setiap bulan harus input untuk laporan keuangan perusahaan dilaporkan ke pusat. Saya sudah kerjakan itu 2 tahun. Hari itu saya tiba-tiba lupa passwordnya. Saya tidak bisa masuk ke sana dan saya tidak ingat, tidak pernah catat, dan tidak ada orang yang tahu karena itu hanya saya yang bisa masuk. Hilang. Hal kedua yang saya nggak bisa kerjakan adalah ada brankas di perusahaan. Saya yang dipercaya dari sejak brankas itu dibeli, saya yang dipercaya untuk membuka dan menutupnya. Hanya saya yang tahu kombinasi brankas itu. Manajer, direktur pun tidak tahu. Karena mereka begitu percaya sama saya, hanya saya yang dipercayakan. Untuk uang, semua karyawan pabrik ada di situ. Tiap bulan saya harus ke bank ambil ratusan juta, lalu masukkan di situ untuk kemudian bayar. Saya lupa kombinasinya. Saya tidak bisa buka brankas, saya tidak bisa bikin laporan. 2 ini nyawa dalam pekerjaan saya. Yang lain bisa. Saya masih ingat orang tua saya tidak gila, tapi 2 itu saya lupa. Aneh tapi nyata. Saya bertahan 2 bulan di perusahaan itu untuk coba mengingat. Dan tiap hari masuk kerja saya tidak bisa ingat
Tapi yang terjadi saya semakin bosan di perusahaan karena saya nggak tahu tiba-tiba Tuhan kasih rasa bosan yang begitu luar biasa. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. 2 bulan saya tidak bikin laporan keuangan ke pusat dan pusat sudah telepon mana laporan dari pabrik. Karena saya nggak bisa buat, tidak bisa masuk sistem. Hal itu mungkin gampang karena ketika saya ngobrol sama manajer bilang nggak apa-apa. Karena selama 2 tahun saya adalah salah satu karyawan yang naik jabatannya paling cepat karena paling dipercaya. Dia bilang gampang, sistem kita panggil lagi dari Malaysia suruh bongkar. Brankas kita jebol, gampang, you tetap kerja. Bukan itu masalahnya. Saya ketemu lagi sama ibu pendeta yang waktu saya SMA bilang saya harus jadi pendeta. Dia sudah pindah kota lain. Saya ketemu lagi sama makhluk Tuhan ini. Saya ketemu dia langsung bilang, bagaimana? Masih kau lari? Tuhan tunggu. Jangan sampai Tuhan main kasar sama kamu. Itu perkataan dia, lalu dia pergi. Perkataan dia itu menakutkan saya karena saya sedang merasa Tuhan main kasar sama saya. Tuhan hambat jalan saya dengan ambil 2 bagian penting. Lalu karena dia berkata jangan sampai Tuhan main kasar sama kamu, saya pikir kalau saya tetap ngotot tidak mau ikut apa kata Tuhan, Tuhan ambil semua otak saya, selesai. Ini baru Tuhan ambil 2 bagian nih. Kalau semuanya Tuhan angkat gimana? Di Januari itu juga saya menyerahkan surat pengunduran diri ke perusahaan dan manajer bilang, "Wah, kenapa kamu mundur?" Saya bilang, "Pak, saya mau sekolah lagi." Dia bilang, "Bagus, kamu kuliah lagi ekonomi ya, setelah itu kamu kembali." Saya bilang, "Pak, tidak. Saya mau sekolah jadi pendeta." Dia ketawa lama. Dia bilang, dia orang-orang Singapura, dia masih bilang, "You tidak cocok lah," katanya. "You tidak cocok lah. You cocoknya jadi bos, you tidak cocok lah jadi pendeta." Dia ketawa. Saya bilang, "Tidak, mister, saya mau jadi pendeta." Dan saya dapat uang pesangon dan saya keluar. Papa saya masih dukun, keluarga saya semua masih Kongfucu. Lalu saya bilang, "Pak, saya mau ke teologi. Saya mau jadi pendeta." Papa saya diam dan tidak bicara apa-apa. Mama saya menangis. Koko saya anak kelima dari 7 bersaudara. Kami laki-laki 5, Pandawa 5. Saya yang kelima. Dan 4 ini ngamuk semua. Mereka bilang kamu bodoh, kamu goblok dan sebagainya. Semua orang cari kerja, kamu sudah mendapat kerja, posisi baik, kamu sudah dijanjikan akan naik jabatan lagi, kau tinggal. Goblok. Sampai mereka bilang, jadi punya agama enggak apa-apa, tapi janganlah terlalu serius. Sampai dibilang begitu. Saya tidak bisa menjawab apa-apa dalam penghakiman itu karena saya enggak bisa ngomong apa-apa. Saya diam saja dan besoknya uang pesangon saya kasih sama papa, saya hanya ambil 100.000, saya ambil baju, saya bilang saya berangkat. Saya cegat bis, dan saya berangkat ke teologi. Dari kampung kami ke STT itu 8 jam naik bis. Saya tidak pernah ke sekolah teologi itu, hanya pernah ada mahasiswa dari situ yang melayani di gereja kami. Jadi saya tahu ada teologi itu namanya itu. Kesanalah saya menuju. Dengan 100.000 saya bayar bis, saya minta diturunkan di gerbangnya. Subuh-subuh saya nyampai di STT itu, saya masuk dan saya kasih tahu di dosen di kantor saya mau jadi pendeta. Mereka bilang, "Oke, ini formulirnya, kamu isi dan kamu pulang." Saya bilang, "Pak, saya tidak bisa pulang karena saya sudah kabur dari rumah dan saya mau jadi pendeta. Terserah bapak-bapak di sini mau apain saya. Pokok saya menyerahkan diri, saya mau jadi pendeta." Bapak Ibu, saya nggak tahu kenekatan apa yang terjadi waktu itu, tapi Tuhan bawa demikian rupa. Kalau sekarang suruh ngulang, pasti nggak sanggup saya. Waktu itu gila, waktu itu saudara. Gila di dalam Tuhan. Tuhan bawa demikian rupa. Saya nggak pernah mikir bahwa kuliah harus bayar. Saya nggak pernah mikir sekolah teologi pun ada bayarannya. Saya berangkat aja mau jadi pendeta. Siapa yang bayar? Enggak tahu, pokoknya mau jadi pendeta. Udah itu aja. Dan dosen bilang, "Oke, kamu tunggu dulu." Mereka rapat, akhirnya
Karena itu masih Januari, saya nggak bisa pulang. Akhirnya saya diterima jadi karyawan di STT itu. Mau daftar jadi mahasiswa, keterimanya karyawan. Jadilah saya di karyawan, ya kan. Kerjalah apapun yang mereka suruh. 1 semester bulan Juni, Juli saya mulai kuliah karena ada tim misionaris dari Korea yang datang dan mereka dengar cerita saya, mereka mensponsori saya kuliah sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, ketika daftar, ketika masuk kelas, saya kaget. Saya satu kelas sama mantan saya. Dia putuskan saya karena mau jadi pendeta, saya duluan masuk ke situ. Rasa gitu kan. Tapi waktu itu rektor bilang saya, kamu janji ya, kamu tidak akan pacaran sama dia. Karena di STT kami itu syaratnya 3 tahun tidak boleh pacaran. Setelah itu baru boleh pacaran. Kalau pacaran pun harus lapor, diumumkan di aula. Si A sudah pacaran sama si B, itu akan dipantau semua orang. Jadi kalau dalam perjalanan pacaran putus, maka 2 tahun dia tidak boleh pacaran. Dia harus merenungkan keputusannya untuk putus dengan pacarnya. Begitu kejamnya STT kami, supaya mahasiswanya gak main-main dengan masalah cinta. Saya bilang, saya janji tidak mungkin saya kembali sama dia. Karena dia sudah putuskan saya. Sekarang saya ada jadi satu kelas kami Bapak Ibu di teologi, sampai lulusnya kami sama-sama, dan orang tuanya berharap kami kembali jadian. Karena wah, dia kan putuskan kamu karena jadi mau hamba Tuhan, sekarang kamu jadi hamba Tuhan, udahlah jadian. Saya bilang enggak, karena sudah beda bebannya, beda yang Tuhan sampaikan. Jadi itulah Bapak Ibu, karena waktunya telah genap, Tuhan panggil saya, jadilah hamba Tuhan. Dengan Tuhan panggil saya, perlahan-lahan Tuhan selamatkan papa saya yang dukun. Hanya doa, tidak pernah ada orang menginjili papa, karena semua orang tidak berani menginjili papa. Seorang dukun besar di kampung kami, saya hanya berdoa, berdoa dan berdoa. 2 tahun berdoa, papa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena papa menyaksikan sendiri semua peliharaan setan yang dia panggil tidak ada lagi berani datang ke rumah. Semua setan datang kabur, seperti ada yang ditakuti di rumah. Dan saya selalu tulis surat ke papa, Pak, saya doakan papa. Dan papa bilang, ini pasti karena doa kalian, tidak ada lagi yang berani datang. Nah disitulah papa jadi Kristen. Usia 60 tahun papa jadi dukun usia 20, 40 tahun papa dengan praktek dukunnya, 60 tahun papa bertobat, 62 dipanggil Tuhan ketika sedang tidur. Malamnya tidur, besok paginya tidur terus sampai sekarang. Mama masih belum, tetap tidak mau percaya Tuhan, walaupun papa percaya Tuhan. Dan 2 tahun dipanggil, mama tetap masih dengan tidak ada agamanya. Agama mama seperti agama leluhur kami, cuan. Jadi masih itu, belum ada yang lain. Tahun lalu di Semarang, ketika mama datang berkunjung 2 bulan di Semarang, saya menginjili mama, melayani mama, dan saya baptis mama di GKMI Puri Anugerah. Itu penghargaan Tuhan berikan. Ada banyak pendeta membaptis orang, tidak pernah membaptis orang tuanya sendiri. Saya Tuhan berikan kesempatan membaptis mama saya. Itu baptisan dengan air mata. Karena Tuhan selamatkan mama di usia yang sudah tua. Sekarang mama saya 83 tahun. Setiap minggu dia ke gereja. Gereja di tempat mama saya beribadah itu lantai 2, dia harus naik tangga. 83 tahun tidak pernah dia terlambat datang ke gereja, tidak pernah mengeluh naik tangga. Anak muda belum sampai di atas, mama udah sampai duluan. Begitu bersemangatnya ke gereja, karena waktunya telah genap. Markus pasal 1, 14 dan 15.
Markus pasal 1, 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah berita pertama Tuhan Yesus Kristus ketika selesai dibaptis 40 hari, berpuasa di padang gurun 3 kali dicobai oleh si iblis, menang terhadap pencobaan itu. Yesus keluar dari puasanya dan berita pertama yang Yesus sampaikan adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini berita yang penting. Karena itu berita pertama dan sepanjang pemberitaan Yesus selalu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah yang pertama bicara tentang pesta. Karena ada pesta di kerajaan Allah. Yesus bicara tentang 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh yang diundang dalam pesta itu. Pesta kerajaan adalah pesta yang misteri karena tidak dikasih tahu kapan, jam, tanggal, waktu pestanya, cuma dikasih tahu kita diundang. 10 gadis ini diundang, tapi kapan pestanya dimulai, kapan mempelainya datang, tidak dikasih tahu. Nunggulah. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan pesta itu terjadi, kita semua diundang. Tapi mari kita punya minyak supaya api terus menyala. Amin. Supaya api terus menyala. Jangan sampai ketika pesta itu dimulai, api kita sudah padam. Pastikan api kita menyala dan terus menyala sampai pesta itu dimulai. Kerajaan Allah bicara tentang pemisahan. Murid-murid berkata, Yesus memberikan ilustrasi bahwa ada seorang petani menaburkan benih gandum. Ketika tumbuh, bukan hanya gandum yang tumbuh, tapi lalang juga tumbuh. Daun gandum dan lalang itu mirip, beda adalah di bulirnya. Beda adalah buahnya. Pohonnya mirip. Lalu si petani ini bilang, Tuhan, apakah kami cabut saja lalangnya? Tuannya berkata, jangan. Kalau kamu cabut lalangnya, nanti gandumnya bisa ikut kecabut. Biarkan saja tumbuh bersama, pada saat menuai maka kita akan tebas semua dan kita akan pisahkan. Lalang kita akan bakar dan gandum masukkan dalam lumbung. Kerajaan Allah bicara pemisahan. Saat ini memang kita lihat seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ada banyak orang melihat, di gereja juga masih banyak orang berdosa. Di gereja juga masih banyak orang gak benar. Di gereja juga masih banyak orang aneh. Emang begitu firman Tuhan. Ya, kalau di gereja semua orangnya suci, berarti udah di surga kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat, semuanya orang kudus dan suci, jangan-jangan Bapak Ibu sudah tidak di dunia. Itu pasti sudah di alam sana. Tapi gak Bapak Ibu melihat, ini orang berdosa, ini orang berdosa. Haleluya. Bapak Ibu masih di dunia. Karena memang disinilah gandum dan lalang dibiarkan tumbuh bersama. Hanya pastikan kita adalah gandum. Jangan sampai kita lalang. Pastikan kita domba, bukan serigala. Apalagi kambing, gitu kan. Bapak Ibu pastikan itu. Walaupun kadang kita melihat ada orang yang ke gereja itu sukanya bikin masalah. Pindah dia ke gereja lain bikin masalah juga. Ada orang yang pindah-pindah selalu bikin masalah. Ternyata yang masalah bukan gerejanya, pada orangnya itu. Lalu kita tidak suka orang yang begitu. Kalau ada anggota kita yang tukangnya bikin masalah, doa kita apa? Tuhan, cabutlah dia. Jauhkan dia dari kami. Supaya persekutuan kami damai sejahtera. Tidak ada penghalang, tidak ada hambatan. Semuanya seia sekata. Damai di bumi, damai di surga. Tuhan bilang, enggak.
Kapan kamu jadi sabar kalau tidak menghadapi orang yang bikin marah? Doa kita kan, Tuhan, biarlah aku semakin dewasa, tolonglah supaya aku sabar. Maka pagi hari sudah ketemu orang bikin kita emosi. Kita bilang, Tuhan saya minta sabar, ketemu bikin emosi. Tuhan bilang, itu jawaban doa. Jadi lalu ketemu orang bikin kita emosi terus, itu jawaban doa. Supaya kita lebih sabar. Jadi kalau ketemu makhluk-makhluk demikian, bersyukurlah. Kita sedang bertumbuh menjadi dewasa. Anggap itu ujian. Ya kan? Anak sekolah walaupun tidak suka ujian, tapi ujian penting supaya bisa naik kelas. Kita pun demikian. Jadi kalau ada saudara persekutuan kita, saudara teman kita yang kadang bikin kita tersandung terus, kita bilang ini orang kok batu sandungan terus. Memang dia salah sih jadi batu sandungan, tapi Tuhan izinkan dia supaya kita menjadi bertumbuh. Salah si Yudas mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Tapi Yesus bilang memang anak manusia harus diserahkan. Kan begitu. Salah si orang menjadi batu sandungan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan biarkan, Tuhan bilang lalang dan gandum biar bertumbuh bersama. Nah tapi Bapak Ibu yang kalau sadar kita jadi batu sandungan, bertobatlah. Jangan terus jadi batu sandungan lalu kita ambil gini. Oke Pak, kalau begitu saya oposisinya. Saudara, lalu kita pilih oposisi. Bagian dia mengkritik. Nggak adanya solusi, kritik terus. Nggak ada yang benar dibuat oleh pendetanya. Semuanya salah. Nggak ada yang benar dibuat majelisnya. Semuanya salah. Giliran dia jadi majelis, salah juga. Ada makhluk-makhluk demikian. Dan Tuhan biarkan. Bukan berarti kita harus jadi makhluk demikian. Tapi artinya kalau kita ketemu yang begitu, inilah kerajaan Allah. Bertumbuh bersama-sama, ada saatnya dipisah. Kalau kita gandum, jangan berubah jadi lalang. Amin. Tetaplah gandum, tetaplah berbuah di tengah himpitan lalang. Kadang lalang itu mencuri pupuk yang harusnya menyegarkan kita. Lalang mencuri air yang harusnya memuaskan kita. Tapi jangan sampai kita kalah, tetap harus bertumbuh. Kerajaan Allah bicara kuasa. Matius 12:28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bapak Ibu, ada orang yang berkata, Pak, saya nggak percaya setan. Tidak ada setan. Kalau Bapak Ibu berkata tidak percaya setan, berarti Bapak Ibu tidak percaya firman Tuhan. Bapak Ibu tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Mengapa? Karena apa yang Yesus lakukan setiap hari, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengajar, mengadakan mujizat. Yesus mengusir setan. Artinya setan itu memang ada dalam kehidupan kita. Dan ada sampai sekarang. Dan dia musuh kita. Maka jangan berteman dengan setan. Karena perintah Alkitab jelas. Musuhmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mau ngaum-ngaum. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Perintahnya jelas. Maka jangan bersahabat dengan setan. Karena panglima tinggi kita perintahnya adalah lawan. Karena ada saatnya panglima akan datang inspeksi pasukan. Kalau dia datang inspeksi pasukan, kita kedapatan tidur dengan musuh, kira-kira apa panglima tinggi kita, habisnya kita. Dia bilang, kusuruh kau lawan, malah kau tidur bersama. Bapak Ibu, lawan dengan iman yang teguh. Jangan kompromi dengan setan. Saya ketika mengusir setan yang kerasukan dan sebagainya, ada ketika anak kerasukan, saya usir setan di anak itu. Setan itu seringkali ajak kompromi. Setan itu berbicara lewat anak ini, suaranya bisa berubah-berubah. Dan setan ini berkata, saya mau pergi kalau kamu kasih saya ayam hitam.
Saya bilang sama setan itu, tidak ada kompromi, dalam nama Yesus kamu harus pergi. Enggak ada permintaan apapun, pergi. Dan dia pergi. Tidak ada setan yang berani berdiri menantang nama Yesus Kristus. Amin. Bukan kita, tapi Yesus Kristus yang ada di depan. Maka jangan takut sama setan. Kalau hari ini masih ada yang takut sama setan, bertobat. Karena Alkitab berkata, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan damai sejahtera. Apalagi dia takut ke dapur di rumah sendiri. Rumah sendiri malam-malam dia nggak berani ke dapur, bangunin suaminya. Papa bangun kenapa? Mau ke dapur. Kalau pengantin baru mungkin iya penyesuaian. Ini sudah nenek kakek masih takut ke dapur. Ada yang salah ini. Bapak Ibu takut apa? Pak, ada setan. Kok tahu? Bunyi setiap malam. Jadi setiap malam di dapur bunyi. Dia tarik selimut makin tinggi. Bapak Ibu, maka setan itu makin menjadi-jadi. Bagaimana cara mengusir setan itu? Begitu ada bunyi, buka selimutnya, keluar dari kamar, pergi ke dapur, cari bunyinya, ternyata tikus. Yang selama ini kita pikir setan. Kita takut sama bunyi itu bertahun-tahun. Ternyata tikus itu jadi setan. Dalam nama Yesus jalan. Enggak mungkin setan berani melawan kecuali kita masih anak setan. Nah itu beda, ya kan? Kalau kita masih anak setan beda. Kalau kita anak Tuhan jalan, enggak ada setan berani. Karena ketika kita mengusir setan dalam nama Yesus, itulah kerajaan Allah sudah kita hidupi. Waktunya sekarang. Jadi kapan waktu kita bertobat? Sekarang. Karena Mesias sudah datang. Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus sang penyelamat sudah ada. Jadi waktunya bertobat sekarang. Bukan tunggu nanti, bukan tunggu besok, bukan tunggu tua. Karena sudah tersedia kecuali belum, kan gitu kan? Oh Yesus belum lahir, penyelamat belum ada, ya apa boleh buat? Sekarang sudah tersedia. Penyelamatan sudah dilakukan. Dan kita sudah dianugerahkan. Tinggal kita mengimaninya, hidup dalam keselamatan itu. Dan tidak perlu ditunggu-tunggu. Lakukan sekarang. Lakukan setiap kali kita menyadari ada yang gak beres dalam hidup kita. Lakukan kembali kepada Tuhan. Satu kali di kelas 4 SD, anak-anak diminta untuk membawa binatang-binatang untuk sebagai praktek di kelasnya. Lalu di kelas itu baru mulai, tiba-tiba di belakang ada seorang anak yang namanya Anton. Dia duduk, tiba-tiba dia tidak tahan. Dan akhirnya keceplosan, dia ngompol, Bapak Ibu. Anton ngompol dalam celana. Karena dia belum sempat ngomong sama gurunya untuk minta izin, sudah duluan yang dibawa. Anton takut, malu, dan stres karena Anton berkata, aduh Tuhan, aku ngompol di kelas 4 SD, di kelas saya akan ketahuan orang, ini jadi aib. Aduh bagaimana? Anton sudah kegelisahan, gimana caranya ini? Lalu di belakang Anton ada yang namanya Susi. Bu guru bilang, Susi bawa ke depan binatang yang kamu bawa. Susi membawa fishball, ikan di dalam akuarium bulat. Susi begitu maju, tiba-tiba akuariumnya tumpah ke pangkuannya Anton. Anton basah kuyup karena akuariumnya Susi. Guru bilang, Susi, kamu waduh, ndak hati-hati, Anton basah kuyup. Dalam hati Anton, yes.
Tapi Anton ikutan, iya Susi kamu gimana sih Susi, aku kan jadi basah kuyup. Lalu guru bilang, Anton cepat ini, ayo ganti celanamu. Ya biasa anak SD kan disiapin banyak celana, baju kotor dan cepat Anton, oh ya bu, dia wes sambil jalan, sambil senang, bahagia. Wah dia ada sulit mengungkapkan kebahagiaannya karena diselamatkan oleh karena kesalahan Susi. Dia ganti, dia masuk kelas dengan tenang dan selesailah. Terselamatkanlah dia dari aib itu. Pulang sambil menunggu jemputan, pas Anton di sebelah Susi. Anton bilang, Susi, kamu tuh lo ya numpahin aku jadi basah. Ya jadi supaya ngomong begitulah si Anton kan gitu kan. Lalu Susi bilang, iya Ton maaf ya, tapi kan minimal orang enggak tahu kamu ngompol. Ternyata Susi diam-diam tahu Anton ngompol. Dan ternyata dia sengaja menuangkan itu supaya Anton tidak malu. Susi rela dirinya dimarahin, yang penting Anton tidak malu. Susi rela dirinya yang dipermalukan, yang penting Anton tidak malu. Karena diam-diam Susi jatuh cinta sama Anton. Wah bisa dikasih oleh Tuhan, Yesus cinta sama kita, dia rela disalibkan supaya kita tidak dipermalukan. Dia rela dirinya dihina supaya kita tidak dihina. Dia menyelamatkan, mengerjakan itu semua. Yuk kita memanfaatkan jalan keselamatan ini. Bertobatlah adalah sikap berbalik dan menyesali apa yang kita lakukan. Jadi bertobat dimulai dari menyesali. Kalau bertobat tidak dari menyesali, kadang kita akan mengulangi dosa kita. Kadang kita nggak menyesali sih. Tapi kalau kita sungguh, kesaksian tadi menarik, sungguh merasa dosa itu besar dan menyesalinya, maka kita pasti bertobatnya serius. Perempuan yang kedapatan berzina, yang para ahli Taurat bawa ke hadapan Yesus, dan mereka berkata, guru sesuai hukum Musa dia harus dilempari dengan batu. Perempuan ini sudah siap menerima hukuman itu, mati, dan matinya pelan-pelan. Kalau dilempari pakai batu gunung mas sekali mati. Kalau mereka lempar batu kerikil kan lama matinya Bapak Ibu. Yang pentingnya harus mati. Perempuan ini udah siap, kadang kita ada jalan keluar. Hukumnya begitu. Tapi Yesus berkata apa? Pulanglah, aku tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya perempuan ini jadi luar biasa di dalam Tuhan. Karena dia diselamatkan dari kematian. Gak main-main. Kadang kita merasa dosa kita kecil, maka bertobatnya main-main, ngulang-ngulang terus. Jangan anggap dosa itu sepele. Dosa itu menghalang berkat Tuhan dalam hidup kita. Dosa sekecil apapun itu menghalang doa kita. Maka Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong kita, bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar doa kita. Tapi yang memisahkan kita, menghalangi kita adalah dosa dan kejahatan kita. Dosa dan kejahatan kita lah yang membuat Tuhan tidak bisa menolong kita, tidak bisa memberkati kita. Seperti kalau kita menuangi air dalam gelas, dan kalau gelas itu masih ketutup, air satu gentong pun kita tuang tidak akan masuk dalam gelas karena ada tutupnya. Maka tutup ini harus dibuka supaya airnya bisa masuk. Allah memberkati kita sesuai janjinya. Tapi kenapa kita tidak pernah menerima janji Tuhan itu? Hidup kita rasanya susah. Anak kita nakal, gak beres, berantakan. Rasanya keluarga kita keluarga yang jauh dari kata rukun. Keluarga kita jauh dari kata berkat. Padahal udah ke gereja, dari nenek moyang sudah Kristen. Kenapa rasanya keluarga kita tidak seperti orang lain dalam kesaksian mujizat, 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 tapi kita nggak pernah melihat itu? Karena ternyata gelasnya masih tertutup. Tuhan menuangkan dan tidak ada yang masuk.
buka ini. Buka ini, apapun itu. Sekecil apapun itu adalah penghalang. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap sederhana dosa sekecil apapun, karena kita tidak pada teologi dosa besar, dosa kecil. Pemahaman kita, dosa adalah dosa. Seperti ketika saya mau ke sini, ke bandara, maka saya harus melewati metal detektor. Ketika memasuki metal detektor, kalau saya membawa satu jarum kecil aja, saya selipkan, masuk bunyi alat itu. Titit, 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 maka mereka pakai deteksi untuk detek di mana benda itu. Dan saya harus mengeluarkannya, meninggalkannya, baru boleh masuk. Maka kalau di bandara kita sering ketemu ada gunting, ada macam-macam yang ketahan. Kenapa? Bunyi. Karena nggak bisa lewat. Dia nggak bawa gunting taman, dia bawa gunting kecil aja, tetap harus ditinggal. Pada gunting kecil udah dia selipin gitu kan, dia pikir. Kadang kalau saya ketemu ada satu orang, kalau dia keluar kota pasti bawa gunting. Saya bilang kenapa? Nanti sampai di sana mau buka kopernya susah. Kadang koper kan di apa namanya, dililit, di wrap macam-macam. Kalau guntingnya enak motongnya kan gitu kan. Jadi dia berusaha bawa gunting yang kecil, tetap nggak bisa lewat, harus ditinggal guntingnya. Jadi sampai kota itu dia harus beli lagi gunting untuk potong. Lalu balik ditinggal lagi guntingnya. Jadi tiap kali bolak-balik berapa gunting yang dia tinggal? Padahal dia udah sembunyiin, udah digulung-gulung, dia pikir mungkin bisa tetap kedetek. Demikian juga dosa, Bapak Ibu. Tidak perlu dosa yang besar. Kecil saja tidak bisa kita mengampuni. Itu bunyi di kerajaan surga. Dan itu tidak bisa kita masuk. Mengampuni satu bagian yang penting dalam hidup kita. Karena itu yang paling sulit dilakukan. Kita berkata mengasihi, tapi kalau tidak bisa melepaskan pengampunan, lalu kita berkata, Pak, aku sudah mengampuni, Pak, tapi aku tidak mau ketemu orang itu. Itu tidak mengampuni namanya. Mengampuni itu rekonsiliasi. Mengampuni tapi tidak mau omongan. Mengampuni tapi tidak mau ketemu. Gak mengampuni. Mengampuni itu adalah lakukan yang terbaik untuk orang yang menyakiti engkau. Orang itu menyakiti kita, orang itu merugikan kita dan apapun. Ketika ada sesuatu yang bisa kita lakukan, maka orang pertama yang harus kita berkati, orang pertama yang harus kita tolong adalah orang yang menyakiti kita. Itu paling berat, tapi itu yang harus kita lakukan, dan itu akan melepaskan semua ikatan dalam hidup kita. Kalau kita tidak, sulit. Tuhan, aku mengampuni mertuaku Tuhan, tapi nggak pernah dia mau lihat muka mertuanya, kan susah. Tiap kali mertuanya datang, alasan dia pergi ke pajak. Oh, sudah yang kasih oleh Tuhan, ampuni, terima, dan lakukan yang terbaik justru untuk orang yang menyakiti kita. Kalau kita baik dengan orang yang baik dengan kita, siapapun bisa. Yang berbeda yang Tuhan minta, lakukan hal yang baik untuk orang yang menyakiti kita. Kalau kita mendoakan orang yang memberkati kita, siapapun bisa. Tapi doakanlah orang yang menyakiti engkau. Tapi isi doanya jangan begini, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, balaskanlah. Bapak Ibu, Tuhan suruh kita mengampuni, kita suruh Tuhan yang balaskan. Itu enggak ngerti firman Tuhan juga namanya. Tuhan suruh ampunilah musuhmu, jangan mengutuk tapi memberkati. Tapi dalam doa kita minta Tuhan yang membalas. Itu kan sama juga ngejek Tuhan gitu kan. Ya, doa kita ampuni, berkati. Terakhir. Sudah lama saya. Gak apa-apa. Karena mungkin lama lagi saya baru balik ke sini kan. Jadi puas-puaskanlah. Dan puas-puas juga Bapak Ibu lihat wajah saya. Karena Selasa saya sudah pulang.
persiapan menyambut kerajaan Allah. Apa yang harus dilakukan? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Deposito uang penting, tapi deposito harta di surga jauh lebih penting. Sudah berapa banyak deposito kita di surga? Itu yang harus terus kita kejar. Selain setia sampai akhir, tapi harta di sorga, berbuah untuk Tuhan, itu harus terus kita kejar. Berlomba-lomba untuk melayani, berlomba-lomba merendahkan diri, berlomba-lomba menyenangkan Tuhan. Itu adalah harta di sorga, sehingga kita bisa masuk dalam pesta kerajaan Allah, dan kita masuk dalam pesta, menikmati suasana pesta yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan masakan apa yang ada di sana. Pasti luar biasa. Tapi nanti sore kami di sini mau masak kaki babi. Bocoran Bapak Ibu. Jadi nanti sore kami mau masak kaki babi kecap ala Chinese food. Jadi saya akan masak dan teman-teman mau belajar. Jadi Bapak Ibu yang mau belajar, mari kita ibadah lagi sore, belajar. Ya, kita mau naikkan satu pujian sebelum kita berdoa dan menutup. Pujian yang kita nyanyikan tadi, dari nomor berapa tadi? Bertobatlah dan balik kepada Allah. Lalu kemudian saya akan menutup dengan doa. Nomor 2, 89. Ya. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah. Oh, baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan dan dilanjutkan dengan doa berkat. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami kembali bahwa kerajaan Allah sudah dekat,
Waktunya sekarang untuk kami serius di hadapan Tuhan, bukan lagi waktu untuk bermain-main, bukan lagi waktu untuk berpesta, bukan lagi waktu untuk menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan usia kami, tapi inilah waktu kami mengumpulkan harta di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat menyertai engkau. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan selalu ada dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam masa depanmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.